2024-nya kemungkinan kita buat tema baru gitu dan kegiatannya mungkin dilaksanakannya di Belanda gitu. Oke, Wah, menarik Bu, keren menarik. sekali. Gantian. Ayo kita bikin close. Apa ya? Iya, gantian nanti. Baik. Mungkin Pak Iwan sudah hadir ya Pak. Terima Ya, kasih banyak Pak. Lagi di Mars ini Pak atau di Pagi, Pluto Pak? Pak. lagi Wah, di tambang bawah tanah ini. Tambang. itu koleksinya Pak Iwan ya, emas itu, Pak? Tambang Itu emas di mana, platinum, Pak Iwan? itu platinum yang dilapisi emas itu. Oh, Wah, Salam kenal Pak Uus, Bu Lilis, Salam salam kenal kenal juga Pak Pak. Iwan. Ibu Riri juga ya. Bu Riri Ada ya. Mbak Riri, iya. Iya, salam kenal Bapak. Siapa? Ada Pak Martua, Mbak Anita. Mbak Anita yaitu rekan kita di PRSDG ya. Silakan SDG. kita langsung mulai saja mungkin ya Pak Boleh, Uus. boleh. Pak Iwan, Ibu Lilis, terima kasih banyak atas waktu dan energinya. Pastinya di antara kesibukan Bapak dan Ibu semua sudah berkenan hadir di sini. Mungkin ini tuh intinya adalah perkenalan dulu Ibu ya antar PR dan apa yang bisa kita lakukan bersama ke depannya. Begitu semoga ada penjejakan yang lebih lanjut seperti itu. Jadi ini adalah sesi ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi sebelum saya mulai pemaparan mungkin ya hanya 16 slide, semoga lebih cepat lebih baik. Saya undang Pak Iwan untuk membuka ini Pak ya, tahap penjejakan ini, dan juga nanti setelah itu silakan Ibu Lilis juga apabila ada sepatah dua patah Bu. Nggak usah. Enggak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak Ibu. Ini Bu Riri, Bu Lilis, dan juga Kang Uus. Ini Uus itu nama Sunda ya? Sunda bukan ini? Mohon Pak, Bukan. Sunda. Oh, mohon lah Sunda pojok. Sunda apa ya? Udah Depok. Iya, oh Sunda Depok. Ya, salam kenal Bapak Ibu, betul ya. Kita kalau tidak kenal tidak sayang ya. Kita tuh sama-sama dalam satu keluarga BRIN ya. Meskipun kita berbeda alam ya. Satu di alam nyata, satu di alam gaib gitu. Kita terus terang ya. Apa namanya? Ibu tuh di ini masyarakat dan budaya. Satu riset masyarakat dan budaya. Itu luar biasa itu. Apa namanya? Ketika kita memulai hubungan ya, berkenalan dengan teman-teman yang memang sehari-hari kita sebagai anggota masyarakat, kita juga bertanggung jawab ya sebagai ASN dan juga sebagai periset itu bukan hanya mengelola budaya ya, tapi banyaklah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata di sini. Lilis, Pak Uus dan saya Bu Riri ya. Saya dulu pernah sama Bu Nuke ya. Ayo udah jalan, udah mulai. Bu Nuke Tri Puji Astuti itu belajar tentang konflik pertambangan. Konflik masyarakat di wilayah pertambangan, namanya tambang liar Bu ya. Saya juga pernah ikut bagaimana dampak penambangan masyarakat. Ayo, ikut nggak? Gabung online. Pendapat timah di Bangka Belitung sama Bu Nuke, dan semuanya udah jadi buku. Mungkin dari buku itu tuh ada 8 atau 10 buku lah. Saya hanya ikut di salah satu buku itu gitu ya, waktu yang di Bangka Belitung. Udah mulai. Yang lainnya saya nggak ikut, tapi saya hanya ya kontributor anggota lah di situ. Karena dulu saya ikut dengan almarhum Profesor Iskandar Zulkarnain, mantan ex-kepala LIPI. Jadi menarik itu ilmu sosial itu ternyata kompleks juga gitu ya. Pendekatannya gitu kan. Kita yang biasa di teknis gitu kan, wah teori bla 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 banyak lah ya. Teman-teman sosial tuh sama ya. Tidak ada yang tidak ada di antara kita tuh yang lebih superior. Ternyata teman-teman tuh luar biasa juga hebatnya gitu ya. Dulu waktu zaman SMA saya kembali ke era tahun berapa ya, saya lulus SMA tuh tahun 2000 ya. Masa iya Pak? Iyalah, dulu tuh pas zaman dulu tuh saya mau masuk ilmu sosial Bu,
cenderung masuk ilmu sosial. Tapi kata orang tua saya tuh, kenapa kamu mau masuk sosial? Kamu mau jadi apa katanya kan? Orang tua saya nggak tahu Bu, karena dia ternyata orang-orang sosial, orang-orang ekonomi masyarakat itu banyak yang jadi leader ya di perusahaan-perusahaan gitu, di ya lembaga pemerintahan dan seterusnya. Jadi saya untuk mengawali kegiatan teknis atau riset teknis terkait dengan risetnya geothermal dan geomedis, kali ini koordinatornya ini nih, katanya periset tapi juga sosialita gitu ya, itu ingin mencoba masuk ranah risetnya itu dari sosial dulu katanya. Ya, oke, kita fasilitasi ya, karena niatnya memang bagus ya. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang unik gitu ya, di daerah-daerah di mana sumber daya geologi itu dimanfaatkan, baik di pertambangan maupun di sektor-sektor lain ya, seperti energi, panas bumi atau di minyak gitu ya. Di sana mereka cenderung ingin dimanja gitu ya. Seperti Rios tuh selalu ingin dimanja gitu ya. Mentang-mentang dia anak bungsu gitu ya, pengennya dimanja gitu ya. Sama Bu, masyarakat di wilayah pertambangan apapun itu inginnya itu diistimewakan gitu kan. Karena di sana masyarakat menganggap tanah mereka diambil gitu. Kekayaan mereka dikelola sementara masyarakat tidak banyak dilibatkan. Ada yang merasa seperti itu, meskipun dengan berbagai cara perusahaan juga sudah melibatkan mereka sebetulnya. Selain itu juga ada faktor eksternal Bu ya. Faktor eksternal itu ada LSM, ada pihak-pihak luar ya yang memiliki kekuatan tertentu ya, yang juga mengontrol itu sumber daya atau pengelolaan ekonomi di sana, sehingga tidak optimal dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Nah, untuk masuk ke ranah riset, kita mulai untuk hal ini, untuk kasus yang Geodipa, kelompok ini ingin memulai risetnya itu barengan dulu dengan teman-teman sosial. Nanti dari pihak teman-teman sosial itu bagaimana teknisnya, proposalnya, kita juga nanti akan combine dengan teman-teman kita yang di teknis. Karena ya, tadi saya bilang kita di lingkungan geologi yang spesifik ya. Itu mungkin ya pengantar dari saya pikir ahli-ahlinya di sinilah. Silahkan untuk berkontribusi dalam kegiatan ini. Terima kasih Bu Lilis dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Iwan. Mangga Ibu Lilis. Ya, nuhun Mbak Rios. Neng Rios kali ya, masih muda banget. Mas Rios Bu biasanya. Mas ya, baik Mas. Makasih juga Pak Iwan, sambutannya luar biasa ya. Saya juga baru tahu tuh Pak Iwan sempat dengan Bu Nuke di konflik ya, karena waktu itu kalau nggak salah itu program kompetitif ya Pak Iwan ya, dan saya juga ada menjadi salah satu bagian kecil daripada program kompetitifnya LIPI dulu itu memang bagus sekali ya, dan pada akhirnya memang dari program itu kan kita keluar dengan satu framework conflict prevention framework, termasuk di dalamnya gimana mencegah konflik terjadi di wilayah-wilayah dengan sumber daya alam yang kaya dalam tipologi apapun ya, apakah itu tambang emas, batu bara, timah, gitu, atau di wilayah perkebunan, kehutanan gitu, itu rata-rata punya kekhasan sendiri gitu. Dan memang Prof Nuke itu sangat mendalami persoalan itu ya. Selain Prof Nuke, kalau persoalan tambang itu ada juga Prof Erwiza ya, Ibu Eng yang juga concern di masalah tambang gitu. Sejarahnya, konfliknya, isu gender dan lain-lain. Dan memang isu ini paling dekat dengan banyak isu-isu tentang pengelolaan sumber daya alam ya. Dan makanya dulu dengan CSSI ya
critical strategic social issues, program kompetitifnya itu kita memang mencoba melakukan riset-riset yang sifatnya interdisiplin. Saya sangat senang sekali nih Pak Iwan, ternyata adik-adik kita sudah berinisiatif ya untuk saling berkolaborasi antar bidang keilmuan gitu, dan karena memang itu yang diperlukan. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, ibaratnya kalau kita melihat satu bola gitu. Orang sosial itu yang ngelihat misalnya dari sisi kirinya aja gitu. Orang geofisik ya atau geologi ya. Geologi ngelihat dari sisi kanan gitu. Ada orang ekonomi dari atas misalnya makroekonomi. Terus ada lagi yang dari bawah sosiologi, antropologi. Nah ini masing-masing tuh punya perspektif yang sangat parsial gitu. Tapi ketika kita berkolaborasi akan ada satu pandangan atau perspektif yang jauh lebih luas. Jadi kita saling berbagi, kalau dari pandangan ilmu sosial gini loh, kalau dari geologi enggak kok, ini harusnya begini gitu. Masyarakatnya itu harusnya perannya seperti ini. Nah, tapi dari ilmu sosial mungkin akan diperlihatkan kompleksitas relasi antar manusianya itu gitu. Antar manusia itu kan ada kelompoknya, ada individunya. Tadi Pak Iwan udah bilang di belakangnya lagi ada siapa gitu. Pengusaha juga mungkin dia bukan semata-mata punya interest sendiri saja gitu, tapi dia mungkin juga ada interest di belakangnya juga gitu. Nah, itu yang namanya politik ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam gitu. Dan kompleksitas ini memang perlu digali supaya kita paham ketika kita menerapkan satu program di satu daerah, itu kita setidaknya bisa memahami situasi dan kondisi di lokasi itu, memahami masyarakatnya, memahami cara pandang masyarakatnya terhadap alamnya. Relasi masyarakat itu nggak cuman manusia dengan manusia, tapi manusia dengan alam. Di dalam banyak masyarakat adat misalnya, mereka itu punya, tadi Pak Iwan udah sampaikan, tidak hanya sekedar merasa itu sebagai pemilik, gitu, tapi juga itu adalah tanah leluhur. Itu terkait dengan identitas. Ketika mereka dipindahkan dari tempatnya, identitas mereka hilang. Ya misalnya kayak Kang Uus nih, gitu. Misalnya Kang Uus orang Sunda, gitu. Dipaksa kamu nggak boleh ngomong bahasa Sunda, gitu. Terus saya pindah di Padang aja, udah ngomong Padang di sini, udah dan lain-lain. Gitu. Itu kan seolah identitasnya tuh dipaksa untuk diganti. Gitu. Dan itu yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Ketika ada program terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya, mereka dipaksa untuk dipindahkan atau direlokasi karena kebutuhan lahan misalnya. Itu mencerabut nyawa, akar gitu. Akar mereka itu tercerabut. Itu yang harus dipahami sih kalau terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Tapi ada hal-hal yang jauh lebih kompleks dari itu. Makanya pemahaman tentang masyarakat di satu lokasi yang ada kekayaan sumber daya alam yang kita mungkin bermaksud untuk kekayaan alam yang ada di tempat Anda ini perlu untuk dikelola dengan baik supaya bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sendiri, buat masyarakat yang lebih luas gitu. Kita juga harus bisa meyakinkan kalau misalnya ini mau dikelola, manfaatnya buat kita apa, terus kenapa kita harus ngasih manfaat ke orang lain misalnya, kenapa kita harus ngasih manfaat ke negara aja nggak ngurusin kami misalnya gitu. Itu harus bisa dijawab gitu dalam riset-riset itu. Dan saya yakin sih dengan kolaborasi yang baik antar bidang ilmu ini, kita bisa melihat sisi-sisi yang belum terlihat dan bisa memperkaya perspektif daripada riset yang akan dilakukan nanti. Jadi saya juga mungkin mohon maaf untuk pertama kali ini kita agak buru-buru juga ya Mas Uus ya, kita nggak sempat ngundang karena di PMB sendiri ada kelompok riset hutan yang banyak melakukan riset di wilayah hutan ya. Kalau nature-nya mungkin wilayah geotermal itu kan adanya di hutan mungkin ya, dan itu relevannya dengan teman-teman keris hutan. Mereka juga masih cukup banyak kesana kemari ya, masih banyak di lapangan juga. Tapi kalau
kita sudah paham, oh oke, berarti ini riset ini tentang ini, kita akan coba carikan tim yang cocok untuk berkolaborasi, yang paling tepat untuk berkolaborasi dengan Mbak Rios dan kawan-kawan, dan Pak Iwan juga. Begitu saja ya. Sekali lagi terima kasih atas undangannya dan inisiatifnya, saya sangat menghargainya dan ini perlu didukung dengan saya akan sangat mendukungnya. Gitu aja. Terima kasih Mbak Rios, Pak Iwan, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu Lilis. Baik, mungkin langsung saja ke pemaparan Ibu ya, Bapak dan Ibu semua. Saya akan mencoba di sini memaparkan perkenalan, maksudnya dari KR kami, kemudian juga latar belakang yang kami kerjakan di KR kami, dan juga hubungannya dengan request dari PT GDE yang bulan lalu datang ke kami begitu. Saya mohon izin share. Oke. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi di sini judul dari acara kami, acara kita sebenarnya adalah penjajakan potensi kerjasama antara Pusat Riset Masyarakat dan Budaya dengan Pusat Riset Sumber Daya Geologi. Saya akan mulai dari perkenalan kami. Nanti mungkin dari Pak Us ya, next time bisa saling berkenalan juga gitu di sini. Untuk geng ibu-ibunya, ada Ibu Hilda. Kebetulan semua sudah ada di sini ya, Ibu Hilda. Beliau dari geomatika, latar belakangnya. Saya dari geothermal dan juga geokimia air. Ada Ibu Anita juga dari geokimia dan mineralogi, karena beliau latar belakang biologi, dan juga Ibu Rizka Maria, beliau juga di hidrogeologi. Untuk geng bapak-bapak di sini kebanyakan dari geologi ya, ada dari lingkungan geologi, dari mineralogi, kemudian juga untuk Pak Heri ini dari gas geokimia juga sedang ditekuni seperti itu. Selebihnya ini peta sinergi, kenapa kami tertarik bersinergi dengan siapapun. Dan di sini yang paling pertama gitu ya, rasanya penting itu adalah dengan para experts di bidang sosial. Jadi kami membuka potensi sinergi ini lebih banyak ke medical, dan juga sosial, dan juga lingkungan, gitu, selain pastinya para earth scientist. Kedepannya ini sebenarnya kenapa penting kita bersinergi dan kolaborasi, khususnya dengan PRND, itu karena ada knowledge gap yang tidak kami kuasai ya, khususnya di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah di sini sebagai transdisciplinary, bidang transdisipliner yang kita juga istilahnya harus saling melengkapi gitu ya. Real problems-nya ini datang dari PT GDP Energi, di mana ada masalah lebih ke arah sosial dan teknis untuk pengembangan paras bumi unit kedua di Patuha. Dan ke depannya mudah-mudahan hasil dari sinergi ini tidak hanya untuk Geodipa, tetapi juga untuk para pengembang geothermal khususnya di Indonesia, dan juga mungkin perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan sumber daya alam seperti itu. Dan ini saya akan perkenalkan sedikit mengenai apa sih geologi medis gitu, karena orang-orang masih awam ya dengan terminologi ini. Jadi saya sampaikan di sini, geomedis itu atau geologi medis merupakan disiplin ilmu yang sekarang itu sedang hits lagi gitu untuk meneliti dampak kesehatan masyarakat dari bahan geologi ataupun proses geologi di lingkungan kita, di sekitar kita, seperti tidak jauh-jauh. Tujuan utamanya geomedis mengidentifikasi adanya anomali pada tanah, sedimen, dan air yang mungkin dapat berdampak buruk bagi kesehatan tidak hanya manusia dan juga tetapi juga hewan. Kemudian mengidentifikasi apa saja penyebab lingkungan dari masalah tersebut ya, dan pastinya ini perlu kerjasama tidak hanya geosains tapi juga ahli di bidang biomedis ataupun kesehatan masyarakat untuk mencari solusi bagaimana mencegah dampak buruk itu bisa menyebar. Ketiga, geomedis juga mengevaluasi efek kesehatannya apa saja gitu, yang tidak hanya yang menguntungkan tetapi juga pasti yang
membawa dampak buruk tadi dari bahan dan proses geologi sekitar kita. Dan yang terakhir ini adalah meyakinkan publik saat ada masalah kesehatan lingkungan yang terkait dengan bahan ataupun proses geologi. Itu untuk geomedisnya. Kemudian untuk geotermalnya mungkin ini sudah lebih banyak terdengar ya. Geotermal atau panas bumi itu menurut Undang-Undang 27 tahun 2003 mengenai panas bumi sendiri. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam di dalam perut bumi ya, yang berupa air, uap air dan batuan panas, dan juga pastinya mineral ikutan dan beberapa gas yang hadir bersama-sama. Dan di sini diperlukan proses penambangan untuk dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik maupun pembangkitan maupun pemanfaatan langsung, misalnya onsen ataupun hot springs ya, beberapa resort panas resort air panas misalnya Ciater ataupun di tempat lain itu sudah dikategorikan ke pemanfaatan langsung panas bumi. Untuk ilustrasinya sendiri mungkin di sebelah kanan dapat digambarkan proses panas bumi yang biasanya ada di Indonesia itu sistemnya adalah konvektif, artinya selalu melibatkan adanya air hujan begitu ya, yang terpanaskan oleh sumber panas di bawah yang kita biasanya istilahnya menyebutnya magma gitu atau intrusi batuan panas itu akan memanaskan air. Kemudian nanti ada proses pendidihan dengan lingkungan yang dapat menyebabkan itu terjadi. Kemudian uap dari proses pendidihan itu akan menjadi uap air di reservoir uap. Jadi ada lapangan-lapangan yang mempunyai hanya air panas saja, ataupun dua fase uap dan air, ataupun kemungkinan besar uap saja. Gitu. Jadi itu pengertian reservoir uap dan juga sumber panas di panas bumi. Kenapa hal ini terjadi? Dan yang paling penting adalah penampakan manifestasi permukaan seperti air panas, mata air panas, ataupun fumarola, mungkin ada seperti asap yang keluar dari tanah. Itu adalah salah satu ciri adanya potensi panas bumi. Nah, ini disinilah para peneliti panas bumi di bidang hulu di PRSDG ini itu mencari di mana sih sumber reservoirnya gitu ya Bu ya. Dan juga misalnya temperaturnya berapa, nanti karakteristiknya uapkah atau dominasinya airkah, itu akan menentukan juga fasilitas yang akan dibangun di permukaan untuk nanti membangkitkan listrik. Jadi sekian ilustrasi tentang panas buminya. Ini saya kenakan juga beberapa wilayah penanganan panas bumi yang sudah ada di Indonesia sampai saat ini. Ada 63 wilayah dan 15 lainnya itu sedang dalam tahap eksplorasi. Jadi memang sedang banget untuk panas bumi di 10 tahun terakhir ini sangat progresif. Saya katakan ini masih dalam 10 tahun ke depan mungkin pengembangan panas bumi masih akan terus berjalan dengan hits ya. Seperti itu. Dan ini saya akan langsung ke profil PT Guripa Energi sendiri. PT Guripa salah satu pengembang panas bumi BUMN ya Bu ya, Bapak dan Ibu di Indonesia. Ini mempunyai misi khusus ya sebagai special mission vehicle ini untuk membangkitkan energi panas bumi. Apa sih yang menjadi kekhususan PT Guripa ini? Sebagai SMV, PT Guripa mempunyai privilege saat ini untuk mengurangi risiko eksplorasi dengan penambahan biaya, maksudnya dia diberikan hibah uang dari World Bank ke PT Sarana Multi Infrastructures. Kemudian sekitar $50 kalau tidak salah, $50 juta ya kalau tidak salah. Nah ini bekerja sama juga dengan penjamin infrastruktur Indonesia, PT Guripa di sini akan mengembangkan beberapa potensi WKP di Indonesia yang mungkin sebelumnya tidak terlalu menarik gitu, karena semua lapangan yang menarik itu sudah diambil oleh PT Geothermal Energy atau PGE. Nah selebihnya PT Guripa ini di sebelah kanan ini akan mempunyai tugas untuk percepatan pembangunan panas bumi Indonesia, kemudian juga melakukan proyek yang tadi dikatakan kurang menarik
dan itu khususnya di Indonesia bagian timur. Kemudian juga ini membantu pemerintah untuk pengurangan risiko ekspansi panas bumi. Shareholdersnya untuk proses pengembangan panas bumi yang di bawah WKP Geodipa itu adalah 95% saham dimiliki oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, selebihnya oleh PT PLN sebagai pembeli listrik geothermal seperti itu. Dan di sini intinya saya bisa katakan bahwa PT Geodipa Energi ini sedang salah satu perusahaan panas bumi yang sedang di apa ya itu paling hits lah Pak daripada itu semua. Nah itu berikutnya adalah pemetaan proyek Geodipa geothermal untuk area merah itu artinya sudah dikembangkan ataupun sudah dalam tahap lebih dari eksplorasi. Ini meliputi area WKP Dieng di Jawa Tengah, ada Patuha di Jawa Barat ya di Soreang, area Soreang, kemudian ada Candi Unggul Kolomoyo di Jawa Tengah juga, dan Arjuna Welirang di Jawa Timur. Nah untuk Indonesia Timur ada di Bituang di Sulawesi Selatan, Jololo di Maluku Utara, Waisango di NTB, dan lagi di NTT gitu. Dan kita akan fokus permasalahan ini di awal itu ada dari area Patuha. Kemudian bisa dikatakan semua pengembang panas bumi termasuk PTGD ini mempunyai dampak positif ya untuk lingkungan dan perekonomian daerahnya. Jadi di sini apabila setiap daerah yang punya sumber daya panas bumi itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik, dan itu akan meningkatkan pemberdayaan komunitas lokal, pengembangan masyarakat yang melalui ketenagakerjaan dan juga peningkatan ekonomi regional. Untuk Dieng dan Patuha itu dampak positif yang akan mereka tuju gitu adalah pemberdayaan masyarakat, pekerjaan, pariwisata, dan juga kontribusi perusahaan kepada pemerintah baik berupa bonus produksi dan juga peningkatan pajak. Sementara untuk dampak positif pembangunan yang lebih ke kualitas lokal, kualitas lingkungan itu penurunan produksi dengan adanya trade CO2 dan juga tambahan listrik untuk area Jawa Bali. Nah, sebenarnya ini semua tidak berguna mungkin ya, tidak ada manfaatnya apabila hanya menjadi sebuah wacana. Jadi semua multiplier effect ini sebenarnya dapat hanya didapatkan apabila menerapkan sebuah standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di sini adalah salah satunya adalah proper emas. Jadi kita akan menginjak ke proper emas itu apa? Proper merupakan salah satu sarana kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan dan kegiatan usaha yang bersinergi dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan hidup melalui instrumen informasi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar dan pelajari hal ini. Ini terus terang ini sebuah kata yang baru juga buat saya gitu kan. Dan ini pemberian penghargaan proper ini bertujuan untuk mendorong semua perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan juga mencapai keunggulan lingkungan melalui integrasi visi pembangunan berkelanjutan melalui program pengembangan masyarakat. Jadi kembali ada kata masyarakat di sini. Kemudian kategori proper itu terdiri dari 5, yang paling tinggi adalah emas, di mana ini dianugerahkan kepada para perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan juga telah melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan. Kedua, dengan kategori hijau, ini artinya pengembang ataupun perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih dari persyaratkan. Jadi belum ada pengembangan masyarakatnya di sini. Dan yang biru ini artinya perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang minimal yang dipersyaratkan dari KLH. Untuk yang kategori merah ini artinya perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi mungkin baru sebagian. Jadi belum full mengikuti ataupun sesuai dengan persyaratan yang telah diatur. Dan yang terakhir adalah ini level paling rendah, di mana artinya perusahaan belum
belum mengelola lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga ini berpotensi ada laporan gitu mengenai pencemaran lingkungan dan juga mempunyai resiko untuk ditutupnya izin usaha oleh KLH. Nah, untuk PT Godipa sendiri sekarang untuk Dieng itu levelnya turun dari hijau ke biru, sementara untuk Patuha itu masih di level hijau. Jadi itu yang akan mereka usahakan untuk Patuha agar dapat naik dari hijau menjadi emas. Kriterianya hanya ada 2 dalam apabila mengacu kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Pertama, untuk Propermas, penilaian ketaatan yang mengenai lingkungan itu sudah ada ya secara standar, misalnya dokumen AMDAL, RUPL, RUKL seperti itu. Dan yang kedua ini yang mungkin agak berat karena harus ada penilaian yang lebih dinamis, yang lebih dari yang dipersyaratkan KLH. Ini khususnya di poin 2H, yaitu program pengembangan masyarakat. Di sini yang mungkin PT Geodipa sendiri masih berusaha mencari jalan bagaimana mendapatkan mendapatkan teknisnya gitu ya, dan juga bagaimana apabila program itu sudah ada itu bisa di maintain secara terus-menerus. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu Lilis katakan, betul bahwa beberapa lokasi potensi panas bumi berada di kawasan konservasi hutan. Dan ini merupakan salah satu dari 3 risiko utama pengembangan geothermal Indonesia. Yang pertama ada biaya dan risiko eksplorasi, yang mungkin ini bukan di ranah kami sekarang secara khusus, tetapi ini kami bisa berkontribusi di mana menentukan di mana titik pemboran sehingga nanti pemborannya tidak melenceng ya, dan tidak lebih banyak lagi mengeluarkan uang. Dan yang ketiga sebenarnya adanya penolakan masyarakat yang mungkin sekarang masih dalam tahap belum banyak tuh ya dari peneliti panas buminya sendiri untuk ingin mencari solusinya bagaimana kita mendekati masyarakat, meyakinkan masyarakat ya tadi bagaimana manfaat geothermal itu akan sampai ke mereka. Nah, ini di gambar ini adalah penolakan masyarakat untuk geothermal di Waisano yang merupakan salah satu lokasi yang dipunyai oleh Geodipa yang akan diutamakan di Indonesia bagian timur. Jadi sungguh sayang mungkin apabila kita tidak mulai meneliti apa keinginan masyarakat yang bisa kita sandingkan gitu dengan potensi sumber daya yang ada di situ itu geothermal, maka mungkin hal ini akan terus terulang gitu. Dan mudah-mudahan sinergi kita di awal ini akan menjadi prototype ataupun studi awal yang dapat kemudian bisa diaplikasikan di lokasi yang lain seperti itu. Dan ini saya sarankan juga apa yang sudah kami lakukan dengan PT Geodipa Energi menuju Propermas di 2 tahun yang akan datang, walaupun kita tahu 2 tahun yang akan datang akan ada pesta besar, dan itu secara tadi boleh dibilang mengenai politik dan lain sebagainya mungkin bisa kita inikan dulu ya Bu ya, kita akan fokus ke apa yang bisa kita lakukan untuk PT Geodipa Energi. Ini ada 5 fase. Desain yang pertama ada desain filosofinya dari target Propermas, bagaimana PT Geodipa mempunyai potensi apa saja yang bisa kita lakukan ya secara filosofisnya untuk mendesain metode-metode apa yang akan kita ramu bersama. Kemudian nanti mungkin apabila sudah ada keyakinan bahwa kita akan bersama-sama menuju memberikan metode-metode yang tadi diperlukan oleh PT Geodipa dan juga memberikan beberapa alternatif menuju Propermas. Ini akan menjadi sebuah jembatan ke depannya lagi untuk melakukan dan memilih metode pendalaman apa saja yang kita akan propose ke PT Geodipa, dan nanti akan kita laksanakan juga apa yang kita desain sebelumnya, dan nanti akan ada ruang untuk improvement dari metode-metode yang kita propose. Untuk timeline ini secara kasar kami mungkin baru sebulan ini berdiskusi mengenai apa kebutuhan mereka mengenai Propermas dengan PT Geodipa.
Dan nah di sini kita ada di dalam tahap diskusi internal antar PR untuk membuahkan nanti perjanjian kerjasama, dan juga yang paling penting ke depannya adalah kita akan membuat proposal draft MOU dan budgetingnya dari BRIN untuk kategori kita. Jadi seperti itu kondisi yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan apabila ada pertanyaan ataupun topik untuk didiskusikan, mangga Bapak dan Ibu semua. Sekian Pak Iwan, Ibu Lilis, rekan-rekan. Dulu ini jadi Mungkin bingung. Bu Lilis dulu, Bu. Saya kurios. Ya, bingung silakan. Dari mana Ibu bingungnya? Iwan dulu Pak. Nggak bingung, nggak. Jelas banget Mbak Rias. Jelas banget. Mungkin Pak Iwan izin nanti ya, saya duluan. Mangga silakan Bu. Ya, ini menarik sekali ya, dan buat banyak teman-teman di ilmu sosial mungkin pengelolaan geothermal ini yang pertama ya, karena kalau dengan sumber daya alam lain sudah banyak, tapi yang geothermal ini mungkin baru kali ini. Kita juga yang konfliknya kan lebih general ya, tapi menarik sebentar, mungkin satu persatu gini. Yang pertama terkait dengan keterlibatan atau kontribusi dari peneliti sosial di dalam kolaborasi ini. Kemudian mungkin yang kedua nanti lebih ke teknis ya. Terkait yang pertama, kontribusi apa yang bisa kita coba berikan ya untuk program ini atau project ini. Saya pikir tadi memang masih dibatasi pada kalau proses itu hampir di akhir gitu ya Mbak Rios ya. Jadi semua proses eksplorasi dan lain-lain itu sudah dilakukan dulu, kemudian baru nanti ada permasalahan sosialnya. Mungkin yang perlu diingat bahwa kecuali jika wilayah itu adalah wilayah di dalam hutan konservasi, itu kan izinnya ke KLHK ya. Tapi perlu dipahami juga di beberapa lokasi KLHK pun masih memiliki dispute ya, ada sengketa dengan masyarakat adat misalnya. Yang pertama itu membutuhkan perhatian yang berbeda. Yang kedua, dalam konteks itu ada di wilayah KLHK, masyarakatnya sebetulnya di luar gitu. Tapi mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang proses eksplorasi geothermal ini dan dampaknya terhadap mereka dari pihak pengeksplorasi. Yang terjadi adalah, ini karena tidak ada dari awal ya, yang terjadi adalah mereka mendapat misinformasi lah istilahnya ya, kalau di kita itu istilahnya. Ada informasi-informasi yang tidak akurat yang beredar di masyarakat. Saya pernah juga berdiskusi soal panas bumi ini. Salah satu yang paling ditakutkan. Jadi info yang tidak akurat itu menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan ketakutan-ketakutan. Ketakutan-ketakutan inilah yang membuat masyarakat kemudian resist atau menolak satu program dari pemerintah atau dari perusahaan tertentu. Ketakutan yang sebetulnya ini yang perlu kita cegah dari awal. Dalam konflik prevention kita, misalnya yang sudah kita bangun itu, jadi memang partisipasi masyarakat itu dan upaya-upaya di sini ya, kalau upaya pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat itu bukan hanya sekedar jargon yang kemudian sifatnya formalitas dari awal, tapi bagaimana pihak
pengeksplorasi atau pihak yang memiliki program itu bisa mensosialisasikan programnya dari awal. Jadi persetujuan masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun yang terdampak tidak langsung atas satu program atau satu proyek, itu berdasarkan informasi yang tepat, informasi yang akurat, termasuk dampak yang akan mereka terima. Baik itu langsung, misalnya tanah ibu nanti kita beli, misalnya kalau itu ya, bukan tanah, mungkin ladang ya, kalau mungkin ada di hutan atau apa, nanti kita ganti atau seperti apa. Yang lebih ditakutkan, kalau saya tidak keliru, katanya kalau panas buminya diambil, akan ada dampak, misalnya wilayah bawah tanah tempat mereka tinggal akan ambruk atau apa gitu. Jadi ada kekhawatiran itu. Dan di sini sebetulnya pentingnya ilmu geologi ya Mbak Rios ya, untuk menjelaskan gitu. Apakah memang resiko itu resiko yang reasonable gitu dimiliki oleh kelompok masyarakat, atau sebetulnya itu bisa dijelaskan secara saintifik gitu. Jadi ada persoalan bagaimana mensosialisasikan itu dari awal, jadi tidak hanya di akhir ya, harus dari awal. Kemudian yang lebih kompleks adalah apabila relasi masyarakat dalam bentuk masyarakat adat dengan tanahnya itu sudah, kalau masyarakat adat itu bukan sekedar tanah itu untuk dikelola gitu, tapi mereka menganggap tanah itu sebagai ibu, sebagai leluhur. Nah itu mungkin perlu pendekatan yang sedikit lebih panjang dengan mereka untuk gimana caranya supaya memberi rasa, istilahnya apa ya, trust, mendapatkan kepercayaan dari mereka. Yang penting sih itu sih, bahwa trust ini dibangun dari awal dan mereka dilibatkan dari awal. Ketika mereka dilibatkan dari awal, kami akan ada program ini, kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini, masyarakat di sini, ibu sama bapak bisa berkontribusi di sini dalam konteks ini. Kemudian nanti dampaknya kayak gini loh ke ibu sama bapak. Jadi ada hal-hal yang memang perlu disosialisasikan dari awal. Kita punya banyak riset tentang community development, itu sudah sangat banyak. Itu sudah kalau bisa dibilang itu sudah penelitian pengelolaan sumber daya alam itu jenuh dengan riset-riset tentang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat atau community development. Segala bentuk model itu sudah ada. Tapi sebetulnya intinya itu lebih kepada informed consent. Jadi ketika mereka mendapatkan persetujuan, memberikan persetujuannya itu berdasarkan informasi yang memadai tentang segala ini. Kalau bentuk-bentuk model pengembangan masyarakatnya sendiri, itu juga yang diperlukan adalah diskusi secara partisipatif dari awal. Tapi kita juga yang punya pengetahuan ya, tidak melulu pendapat dari masyarakat itu harus kita ambil 100%, tapi itu harus kita dengarkan. Kita misalnya kok kayaknya yang lebih pas seperti ini, kita punya model nih gitu. Kira-kira dijelaskan kalau ibu sama bapak misalnya bisa membuat usaha atau membuat kegiatan aktivitas di wilayah ini dengan dana yang diberikan oleh PT Geodipa misalnya. Kira-kira bisa nggak seperti ini? Jadi upaya pengembangan masyarakat juga kan perlu menggali dulu kebutuhan mereka apa, pertama itu. Kedua, karakteristik masyarakat di situ seperti apa. Ada masyarakat yang masyarakat yang sangat tradisional misalnya. Kalau Jawa Barat mungkin masyarakat adatnya terbatas ya. Kalau di Patuha itu lebih ke petani mungkin ya. Petani atau peladang ya, petani atau pekebun ya kalau nggak salah, kalau saya tidak keliru itu pekebun. Nah, tipologi masyarakat pekebun itu seperti apa, relasi mereka dengan tanahnya seperti apa, kemudian mereka itu sebetulnya membutuhkan apa sih. Jadi
penggalian kebutuhan itu dari mereka, kemudian kita punya model ini kita bisa kembangkan secara partisipatif juga gitu. Kira-kira yang dibutuhkan mereka seperti apa, ini model dari kita bisa diterima atau tidak gitu. Dan pastinya akan ada modifikasi juga setiap tempat. Jadi setiap kita punya istilahnya model community development di satu tempat itu nggak bisa blind secara begitu saja kita terapkan di tempat lain gitu. Karena karakteristik masyarakatnya berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Jadi itu. Tapi saya sih positif ya Mbak Rios ya. Kita punya banyak sekali studi tentang community development dan bagaimana itu bisa dikembangkan dan diterapkan di masyarakat khusus. Mungkin nanti di PMB sendiri dari tim hutan itu juga Mas Robert itu juga community development juga tuh Pak sama Pak Herman Hidayat gitu. Tapi bisa juga mungkin nanti dengan yang baru kayak Mas Rusman ya, Kang Uus ya. Mas Rusman itu kan juga riset soal agraria ya. Mungkin itu bisa juga di situ. Atau mungkin bentuk-bentuk yang sifatnya pengembangan atau inovatif ya. Nanti Mbak Riri tuh bisa bantu tuh kalau yang inovasi-inovasi. Nanti mungkin ada ada pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif, pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif terhadap masyarakat. Dan kan nggak melulu yang sifatnya konvensional ya, community development itu mungkin ada yang baru nih dari Mbak Riri dan kawan-kawan yang lain, itu juga bisa diterapkan. Kemudian secara teknis tadi kalau dari PMB saya akan mendukung, mungkin nanti kita akan carikan SDM peneliti yang paling sesuai dengan kebutuhan di sini juga dan bisa memperkaya perspektif dari sisi sosial ya. Nah mungkin tadi yang dibutuhkan juga yang kesehatan masyarakat itu mungkin adanya di pusat riset kependudukan. Nanti kalau memang membutuhkan dari aspek kesehatan masyarakatnya nanti kita bisa kontakkan dengan teman-teman di kependudukan. Begitu juga dengan aspek ekonominya misalnya. Nanti kita bisa gali lebih ini lagi lah soal kolaborasi dengan beberapa peneliti ilmu sosial. Saya sih sangat saya sih sangat positif ya terhadap proyek ini Mbak Rios. Terima kasih Bu. Ya. Oke, mungkin saya akan sedikit menambahkan Bu ya, khususnya masalah terkhusus yang sebenarnya ingin PT Geodipa Energi ini selesaikan di Patuha itu sebenarnya ada 2 Bu. Jadi kalau untuk sosialisasi proyek yang sudah berjalan mungkin mereka sudah lakukan gitu ya. Nah ini yang terjadi adalah adanya ketidakrapihan mungkin ya, sinergi antara PT Geodipa dengan BUMDes Bu. Jadi mereka sudah melakukan istilahnya CSR sebagai salah satu proses CSR-nya itu ke BUMDes. Nah di sini ternyata BUMDes ini belum mempunyai peraturannya gitu ya untuk bisa saling win-win solution ataupun istilahnya simbiosis mutualisme, karena PT Geodipa merasa BUMDes ini sekarang semakin menjadi beban seperti itu. Jadi ini definitely bukan di bidang teknis ya Bu ya, tetapi nanti dari teknis kami bisa berusaha masuk gitu ya untuk melihat misalnya sisi safety, health, and environment ini bagaimana gitu yang sudah ada di sana dan kaitannya dengan kemudian kita yang terkait dengan lingkungan di sana. Jadi mungkin tidak untuk saat ini proses yang masalah dengan BUMDes tadi yang menjadi fokus utama. Dan yang kedua adalah di internal PT Geodipanya sendiri, khususnya di Patuha itu tidak ada SOP mengenai safety gitu ya. Jadi ini mungkin saya memang perlu menggali lebih banyak ke PT Geodipanya sendiri apa-apa saja yang sudah diusahakan oleh mereka. Dan sampai saat ini mereka hanya berkenan untuk men-share sosial CSR-nya mereka di tahun 2020
21 kalau tidak salah. Ini nanti mungkin di kesempatan yang akan datang Bapak Heri dari KR kami akan memaparkan hal ini. Jadi itu Bu, ada dua hal yang sekarang ini memang sedang difokuskan ke sana. BUMDes tadi, hubungan BUMDes dengan Geodipanya yang mungkin belum win-win solution, dan juga bagaimana SOP di internal Geodipanya ini bisa apa ya, terbentuk begitu ya, dari luar, mungkin dari kami ya, dari kita semua, dari BRIN ini gitu. Jadi ini ada nantinya akan ada sebuah rekomendasi untuk mereka gitu, agar dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada tadi gitu. Nah, kedepannya mungkin tadi seperti yang sudah Ibu bilang, di barat, di Indonesia, di Jawa Barat, Indonesia bagian barat, wilayah-wilayah Geodipa sudah berkembang, dan mungkin itu yang tadi yang sudah dilakukan itu pendekatan-pendekatan sosial mungkin sudah dilakukan untuk tapi di Indonesia Timur Bu, khususnya Waisano, Nages seperti itu kan akan baru dikembangkan. Nah, itu mungkin pendekatannya juga nanti akan berbeda Ibu ya, seperti gitu. Berarti yang diambil sekarang pilotnya itu di Patuha dulu ya, untuk tadi dari hijau jadi emas itu ya. Dan masalah yang sudah diidentifikasi memang terkait dengan relasi antara BUMDes dengan PT GDE. Ya, BUMDes juga memang ada banyak isu juga sih. Kadang BUMDes itu juga bukan berarti dia merepresentasi suara-suara secara kolektif gitu ya. Iya, kolektif masyarakat. Jadi bisa jadi BUMDes itu ada masalah, ada friksi juga gitu. Dan itu yang memang perlu dipahami dulu dari kita harus ke lapangan gitu kalau ilmu sosial untuk tahu sebetulnya masalahnya BUMDesnya di mana sih gitu. Jangan-jangan BUMDes dengan Kades misalnya ada isu, atau BUMDes dengan masyarakat gitu, atau ya itulah. Jadi memang perlu diidentifikasi juga si BUMDesnya ini masalahnya ada di mana, atau karena kapasitinya juga gitu. Yang saya lihat banyak BUMDes itu justru berat di ongkos buat manajemen jadinya. Mereka banyak bikin project dengan misalnya ngambil proposal, tapi dananya itu habis di manajemen, bukan untuk dana substansi kegiatan gitu. Yeah. Nah, apakah seperti itu sama dengan beberapa tempat yang lain yang sempat kita observasi, atau masalahnya berbeda? Itu kan tiap daerah itu harus kita cek dan recheck juga. Baik, saya tambahkan sedikit juga Bu mengenai kondisi PT Geodipa Energi Patuha ini. Dalam waktu dekat mungkin 1-2 tahun ini sedang akan mengembangkan unit 2 ya Bu ya. Jadi di situ dapat dipastikan bahwa mungkin itu adalah ladang proyek ya Bu ya, proyek BUMDes gitu. Nah, itu memang betul seperti yang sudah Ibu ungkapkan barusan, BUMDes ini lebih banyak istilahnya apa ya, mungkin markup ya Bu ya, proposal gitu ya. Jadi itu memang terjadi di situ juga, seperti itu. Iya, sepertinya effortnya mungkin ada berapa desa di situ, Mbak Rio? Desa, Pak Heri mungkin bisa ikut membantu ya. Kayaknya 3 ya Bu ya. 3, oke. 3 kayaknya. Itu BUMDesnya gabungan desa apa satu desa aja Mbak? Nah, ternyata setelah diteliti, BUMDes ini asalnya dari luar Pak. Jadi jauh dari Ciwidey, bukan daerah Patuhanya sendiri. Jadi mungkin masyarakat di sekitar Patuha kan masih fokusnya ke pertanian ya. Jadi justru mungkin yang tergabung ke BUMDes itu orang-orang yang di luar itu. Oke. Ya itu juga berarti kan ada isu representasi ya, perwakilan gitu. Dari masyarakatnya. Itu yang perlu diselesaikan juga. Gitu. Bagaimana dari rekan-rekan KRGJ, mungkin PRSGJ ada yang namahin Bu Rios. Ya, silakan Bapak. Punten, ini saya Zoom-nya ada 3 ini sama luar satu biasa, YouTube, Pak Iwan. sama satu YouTube, jadi bingung ke sana kemarin. Tapi tadi saya buat beberapa catatan ya Ibu.
kalau nggak salah informasi dari siapa yang kemarin dari Geodipa itu hanya ada satu desa ya. Hanya satu desa kalau nggak salah tuh 40 kakak kalau nggak salah. 40 kakak dan itu jaraknya cukup jauh dari lokasi eksploitasi atau penambangan panas bumi di sana gitu ya. Yang dibutuhkan oleh teman-teman di Geodipa itu adalah katanya inovasi sosial, social engineering gitu ya. Apaan tuh? Nggak tahu saya itu apaan social engineeringnya itu. Silahkan nanti Bapak Ibu yang memang ahlinya ya. Nah, terus BUMDes memang saya bingung juga kenapa BUMDes jadi masalah ya, jadi kos ya, jadi malah beban gitu ya. Padahal kalau misalnya di awal itu jelas tujuan BUMDesnya adalah representasi dari masyarakat ya, sesuai dengan diskusi dengan pihak GDE-nya idealnya ya harusnya itu tidak jadi masalah ya. Tapi ini jadi masalah mungkin karena memang programnya juga tidak bersifat istilahnya itu bukan kail yang dikasih gitu ya, tapi hanya ikan yang dikasih mungkin ya. Saya nggak tahu, tapi menarik juga Bu, saya setuju dengan Bu Lilis ya. Kalau memang kita harus ke lapangan, nanti saya temanin Bu, nanti saya ke lapangan nanti. Hitung piknik saya ke sana nanti. Ke Pak. Jadi Rios nanti kalau ketemu Pulang kampung kalau saya sih Pak. Oh, Ibu Bandung asli. dulu ya. Enggak di sini. ya kalau pulang kampung cocok berarti. Nanti Yos kalau ketemu lagi sama siapa kemarin Pak siapa? Bintang. Pak Bintang. Ya. Kita ketemu dulu lah di sana, kita berkunjung ke Geodipa lah. Biar ini Bapak Ibu yang pernah di Tamrin atau pernah di Gatsu ini bisa healing Di demo terus Pak yang di Tamrin. Iya, biar bisa healing dulu gitu ya. Jadi menarik ya, banyak kalau kita bergaul dengan teman-teman sosial, kita tuh diperkaya ini cara penyampaiannya ke masyarakat itu benar-benar luar biasa ya. Istilahnya tanah itu adalah ibu, leluhur gitu ya. Dan banyak lagi lah. Itu luar biasa. Dulu saya masih ingat itu almarhum Pak Iskandar Zulkarnain itu sebelum bergaul dengan teman-teman sosial itu nggak begitu Bu. Iya betul. Cara pandangnya itu. Tapi setelah bergaul dengan teman-teman dari sosial itu jadi lebih sistematis gitu. Iya. Lebih sistematis, enak mengalir. Lebih fleksibel ya Pak ya. Kalau dulu tuh dan itu nempel. lurus gitu, kalau sekarang kalau mau belok dikit boleh lah gitu, tapi jangan terlalu banyak beloknya gitu. dan itu nempel banget ke saya Bu. Nempel banget ke apa yang beliau dulu pernah ajarkan ke saya tuh. Ya, alhamdulillah lah ya. Jadi aneh juga ini, saya nggak ngerti apakah memang benar Geodipa nggak punya safety SOP untuk safety HSE. Betul itu Pak. Aneh banget itu. Pasti Pak. Memang itu kejadian ya, untuk yang di Dieng itu sering terjadi kecelakaan. Jadi ketika ngecek sumur produksi, mungkin ya itu SOP-nya tidak dijalankan atau mungkin memang nggak ada, meskipun aneh gitu ya, itu meledak dan banyak orang yang jadi korban ya. Terdampak. Ya. Fatal ya, udah fatality itu, meninggal ya. Itu sering sekali itu. Nah yang terakhir kemarin Dieng juga Patuha ya, mudah-mudahan tidak diekspos ya. Juga ada fatality di sana gitu ya. Nah itu benar-benar itu masalah internal perusahaan. Jadi selain memang pengelolaan BUMDes, ada juga yang secara internal memang harus benar-benar dibenahi ya Pak. Ya, dibenahi juga. Sayang Geodipa itu. Yang namanya panas bumi ini tambahannya buat teman-teman di sosial. Itu energi yang paling ramah lingkungan, paling bersih, yang paling dibutuhkan oleh negara seperti Indonesia ini. Jadi tidak ada dan negara renewable ya. Jadi kalau misalnya di bawahnya nanti akan ambrol, gitu ya, itu tidak akan terjadi ambrol, ya. Kecuali kalau memang ada overeksploitasi air tanah, bukan panas bumi, karena panas bumi itu nanti diinjeksikan lagi airnya ke bawah tanah untuk merecharge lagi reservoir yang ada di sana. Selain itu tidak ada selain itu ya, kalau di sana ada panas bumi, pasti lingkungan itu akan dijaga. Kalau lingkungan tidak dijaga, rusak, bukan hancur, tidak ada lagi resapan air. Jadi kalau ada panas bumi di sana,
itu luar biasa keuntungan yang akan diperoleh oleh masyarakat ataupun pemerintah di daerah tersebut gitu ya. Jadi ini nanti harus kita sama-sama berikan penjelasan ke Masyarakat ya Pak. masyarakat gitu ya. Terus pengalaman saya juga di Panas Bumi, Bu ya. Saya juga udah pernah sampaikan ke Pak Bintang ya. Artinya ketika eksplorasi panas bumi dilakukan atau eksplorasi sumber daya geologi apapun itu dilakukan, kita membutuhkan humas. Kita membutuhkan geologis yang juga dia itu sosialita juga ya. Geologis yang juga dia paham ya. Kalau orang geologi mungkin sama dengan orang sosial ya. Kita sering ke pelosok, sering ke hutan, ketemu banyak karakter orang ya. Sifat-sifat orang di Ambon, kan, di Sumatera, di Jawa, kan, Kalimantan, Papua itu kan unik Bu ya. Masing-masing tuh unik kalau menurut saya yang pernah saya datangin. Nah kita tuh diperkaya dengan situasi komunikasi budaya dan lain-lain lah, interaksi dengan mereka tuh. Dan ketika kita ke lapangan, kita tuh lebih bisa berbaur dengan mereka tuh. Dan ketika kita bisa berbaur, saya dulu chief explorer eksplorasi panas bumi di Sumatera Bu. 3 bulan di mana Rantau Dedap, 3 bulan di Muara Labu, 3 bulan di Raja Basa, 1 bulan di Argopuro. Gitu. Kita berbaur dengan masyarakat, gitu. Kita menjelaskan ke masyarakat, gitu. Dan masyarakat itu merasa terlibat, merasa nyaman, gitu. Dekat dengan kita, mudah itu. Makanya kalau eksplorasi tidak disertai dengan teman-teman yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat kan susah. Ya kita menjanjikan mau dibangun sekolah dasar di sana, mau dijanjikan rumah sakit di sana, gitu kan. Itu nggak berarti ya kalau masyarakat tidak mendapatkan kenyamanan ya, kenyamanan terdapat tidak infrastruktur, tidak ada kenyamanan, gitu kan. Jadi ya pengalaman yang lain juga ada masyarakat yang memang sulit sekali untuk diajak ngobrol kan. Yang biasa diajak ngobrolnya itu hanya wali nagari, hanya pemimpin desa. Meskipun sudah ada struktur pemerintahan, tapi tetap wali nagari yang pegang kuasa gitu kan. Itu beberapa kali saya hampir tidak bisa pulang gitu ya. Itu karena katanya Bapak masuk lagi ke sini, saya colok mata Bapak kan. Ya itu masih banyak hal-hal seperti itu yang unik ya. Tapi keunikan itu tuh bukan jadi hambatan. Keunikan itu menjadi tantangan untuk kita semua perisetnya. Itu mungkin tambahan dari saya, Bu. Hatur nuhun, mangga. Mungkin izin nambahin ya, Mbak Rios, Bu Lilis, Pak Iwan. Ya pertama kali ketemu Mbak Rios sih, saya juga sangat tertarik gitu ya terkait masalah panas bumi ini. Kebetulan 2019 itu sempat ikut kursus juga dalam bidang panas bumi ini di New Zealand waktu itu. Jadi ya sedikit banyak tahulah tentang panas bumi, termasuk ya kunjungan juga ke beberapa site yang ada panas bumi di sana. Dan kalau nggak salah kan situs panas bumi pertama kan dibangun sama mereka juga kan ya, saya ingat saya. Nah untuk masalah sosial yang sempat kita diskusi juga ya Mbak Rios ya, kurang lebih sih sebagian besar sudah dibahas sama Bu Lilis tentang, apalagi utamanya itu kan tentang informasi dan concern gitu ya. Jadi masalah inform and concern itu memang bukan hanya di panas bumi gitu ya, hampir di semua aspek pembangunan gitu ya, termasuk di ilmu pengetahuan juga. Misalnya kalau yang paling pertama kali muncul inform dan concern itu di masalah biomedis gitu ya, makanya di situ muncul kajian biomedik etika bioetik ya gitu ya. Jadi terkait itu. Nah kalau saya secara personal sih memang setuju dengan Bu Lilis gitu ya, adanya partisipatif. Jadi makanya kita sendiri cukup lagi menekuni penelitian aksi partisipatoris. Jadi gimana sebuah kesimpulan itu sedikit mungkin berasal dari kalau misalnya penelitian itu terlalu bertumpu pada peneliti, juga pasti ada bias dari penelitinya itu juga. Jadi partisipatif itu kelebihannya itu. Intinya kalau yang sosial itu, apalagi dari track record IPSH ya yang segitu banyak, saya pikir sih akan sangat sudah mumpuni lah gitu ya. Kemudian
masalah HSE gitu ya. Kebetulan kemarin sih secara personal saya ngajakin temen juga, Bu Lilis, temen dekat saya itu salah satu ya mantan kaprodi tapi sekarang lagi studi di Hungaria, kaprodi geothermal di PMAK Migas, yang penelitiannya juga tentang di geodipa juga. Beliau juga sedikit cerita tentang fatality yang ada di Dieng karena banyak sulfurnya gitu ya, tinggi kandungan sulfurnya, dan masalah fatuha juga. Nah, kalau di kelompok kami itu di komunikasi gitu ya, kalau masalah HSE misalnya ya, jadi kita punya kecenderungan kalau ilmu teknik itu bertumpu pada sisi teknisnya aja gitu, padahal suatu teknis itu ada dua dimensi lain selain teknis gitu ya, ada sisi budaya dan ada sisi strukturnya gitu ya. Yang mungkin asumsi saya gitu ya, tebakan saya gitu terkait dengan fatality yang terjadi dengan yang ada di Dieng misalnya ya, SOP itu memang sudah ada, tapi apakah kita melihat betul misalnya orang yang melaksanakan SOP itu seperti apa gitu. Jadi bawa mobil pun misalnya ya kita anggap biasa aja, tapi di situ ada budaya si yang bawa mobilnya dan lain sebagainya yang harus kita perhatiin. Di 2019 itu juga kita bikin tulisan-tulisan gitu ya tentang geothermal. Jadi salah satunya dari jumlah target pemerintah geothermal ini yang paling masalah yang signifikan itu salah satunya itu kurangnya sumber daya geothermal. Jadi makanya dulu sempat ya kita bikin banyak tulisan atau koordinasi juga gimana caranya memenuhi sumber daya geothermal ini ya. Salah satunya itu ya di PMAK Migas itu ya, dan gimana caranya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa menciptakan SDM geothermal yang mumpuni. Karena ketika ada fatality itu ya bukan hanya teknisnya, tapi kita juga mungkin itu dari hal SDM-nya itu sendiri, karena berdasarkan statistik kan memang jurusan geothermal aja, apalagi yang untuk level-level pelaksananya itu kan pendidikannya sangat kurang gitu dibanding dengan jumlah situs panas bumi yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya kurang lebih itu dari saya. Jadi menarik sih ke depannya, saya pikir ya, terutama untuk yang BUMDes gitu ya. BUMDes karena yang saya pahami, jadi di dua studi yang saya lagi pelajari itu, kalau di kelompok LSM atau NGO itu mereka punya pemahaman tentang culture center approach. Jadi bagaimana caranya ketika ada satu pembangunan misalnya panas bumi ini, masyarakat yang utamanya sih masyarakat marginal, misalnya petaninya, itu kita bisa sediakan infrastruktur komunikasi lah agar mereka itu bisa ditangkap oleh pembuat kebijakan gitu. Makanya ada metode-metode yang dikembangkan seperti photo voice yang pernah kita diskusi di BIS waktu itu ya Mbak Rios ya. Jadi fakta bahwa BUMDes itu ternyata malah isinya orang luar itu ya, sebagian besar dalam pembangunan kita ya masyarakat yang ada di sekitar situ malah justru nggak punya fasilitas untuk berkomunikasi. Ya desa sendiri kan sebagian besar ya di kasus dana desa ya. Desa itu kan sejak adanya dana desa ya dipengaruhi oleh elit-elit desa itu sendiri. Bahkan elit desa itu ya mainnya malah bukan nama orang desa itu, malah sama orang lain gitu ya. Termasuk ketika dana bansos ya, kalau kita bukan saudaranya kepala desa ya kita nggak bakal dapat bansos gitu ya. Itu udah jadi cerita guyonan di sosial media gitu. Jadi menarik sih untuk bisa bagi saya sih bakal bisa membangun kompetensi saya juga ke depannya dalam bidang partisipatif ini. Kurang lebih dari saya begitu, Bu Lilis dan Mbak Rios dan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Uus atas ide-idenya dan pemaparannya. Mungkin ada satu komen lagi dari rekan-rekan PRSDG. Apakah ada saran lain? Oke.
apabila tidak ada, kita bisa diskusi secara internal juga. Nah ini untuk Ibu Lilis, Pak Uus, Mbak Riri, mungkin ke depannya mari kita set lagi ya Bu waktunya, apakah online atau offline, dan juga termasuk tanggal visit kepatuhannya biar saya koordinasikan dengan Pak Bintang dari Juri Pak. Silakan. Oke. Ya tadi juga menarik sih yang disampaikan Pak Iwan soal inovasi sosial itu kan udah menjadi semacam buzzword ya di kita juga di IPSH gitu. Kebingungan sih tidak, tapi saya sempat ngobrol juga dengan salah satu akademisi dari Belanda ya, Ibu siapa saya lupa, bahwa inovasi sosial itu seringkali yang kita bayangkan kan mungkin hubungannya sama teknologi gitu. Padahal tidak selalu, tidak melulu harus berkaitan dengan teknologi. Yang namanya inovasi sosial itu adalah inisiatif-inisiatif yang datang dari masyarakat itu sendiri secara bottom up dalam tujuan untuk memberdayakan mereka sendiri dengan cara-cara yang tidak biasa. Cara-cara yang mungkin buat orang lain atau untuk lingkungan mereka itu bukan sesuatu yang biasa. Jadi ada banyak jenis sosial inovasi yang misalnya kampung taman ya di Jakarta atau di beberapa tempat itu kan ada itu. Jadi dia dalam satu kampung misalnya punya inisiatif untuk mengumpulkan sampah-sampah recycle kemudian dibuat dalam produk lain. Itu sebetulnya juga inovasi sosial yang munculnya bottom up. Jadi lebih memang inovasi sosial itu adalah inisiatif-inisiatif yang muncul dari bawah gitu, dan tidak terpikirkan sebelumnya. Kira-kira itu sih. Tapi jelas ini perlu kita gali ya untuk di lokasi yang akan menjadi pilot project itu. Nanti Mas Uus juga bisa bantu dengan Mbak Riri juga. Gitu, Mbak Rias. Baik Ibu. Untuk ini mungkin ya Bu ya, untuk pendanaan budgeting ya, itu mungkin akan kita propose ke Geodipa setelah kita kamu masing-masing dari kita kemudian digabung mungkin gitu ya Bu ya, karena kan ini masih dalam tahap awal. Jadi kalau misalnya PT Geodipa ingin segera gitu, dananya berapa Bu? Waduh, saya sendiri belum bisa membayangkan. Nah ini kira-kira next step-nya apa Bu ya? Tadi mungkin terkait jadwal. Jadwal boleh, kemudian mungkin tadi ya sebetulnya kontribusi yang dari ilmu sosialnya untuk khusus di wilayah Patuha itu apa memang tadi hanya di persoalan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada untuk pengembangan atau pemberdayaan masyarakat, atau tadi seperti yang kita diskusikan tentang ada BUMDes, atau justru mungkin yang dibutuhkan adalah bentuk-bentuk inovasi sosial apa misalnya yang bisa dimunculkan dari masyarakat gitu secara partisipatif. Nanti itu perlu dijelaskan juga supaya kita bisa fokus juga nanti pas kita rumuskan dari aspek sosialnya. Oke, mungkin yang kedua ini Bu ya, yang sangat kayaknya menarik ya, inovasi sosial yang dari masyarakat yang belum terdengar ya Bu ya. Mungkin di Geodipanya sendiri istilahnya mereka mungkin fokus ke BUMDes sebagai masalah utama, tapi bagaimana gitu dengan sosial innovation, ide-ide ya dari masyarakat sekitar mereka sendiri gitu. Jadi betul ini akan ada dari situ mungkin ada identifikasi selanjutnya Bu ya, apa yang bisa kita lakukan, dan ini mungkin akan terkait ke visitasi kita ke sana ke Patuha. Sekiranya ada rencana mungkin Bu dalam berapa hari, atau sekalian kita juga offline ketemu di Bandung mungkin ya, sudah bisa dipastikan mungkin pada minggu ini. Maafin Bu kalau agak berbetset gitu kan. Sudah tanggal 10 ya? Iya Bu. Nah, setelah tanggal 17 itu bisa sih saya, setelah tanggal 17 November ya.
setelah tanggal 16, jadi 17, 18, 19 itu bisa. 21, 22, 23 juga bisa. 1, 2, 2, 2, 3 Ya, di minggu depan itu setelah tanggal 16 saya baru bisa. Oke, baik. Jadi mungkin nggak tahu Mas Uus sama Mbak Riri nanti ajak Mas Rusman juga ya yang itu. Ya, kemarin sih udah ajak Mas Rusman, terus udah ketemu pas Rabuan kemarin. Tapi saya belum confirm lagi kenapa nggak sempat gabung di sini. Terus saya juga nggak tahu ya, cuma ngasih pandangan aja ya Bu Lelisa. Jadi kalau ya karena saya cukup aktif di kedeputian Brida gitu ya, voluntary gitu, di kedeputian itu lagi mengkampanyekan kayak multi stakeholder governance gitu ya. Jadi misalnya kayak terkait masalah community development itu mungkin nanti bisa urung rembuk juga dengan teman-teman Brida yang atau Balitbangda yang ada di sekitar kabupaten situ. Dan jadi intinya Brida itu lagi ngebangun ekosistem inovasi lah. Jadi ketika kita menghadapi satu masalah itu nggak mesti kita sendiri yang ngadepin. Di situ kalau di daerah itu ada ekosistem lain yang mungkin akan membantu kita. Misalnya kalau di provinsi itu ada Balitbangda provinsi, dan di Kabupaten Bandung mungkin ada Bapelitbangda juga gitu. Jadi yang saya pikir sih ketika kita melakukan multi stakeholder terus deliberatif gitu ya, akan ada manfaat juga yang akan kita raih sih. Jadi nggak ada salahnya ketika kita melakukan gerak ke arah sana atau ke daerah Bandung gitu, kita berkomunikasi juga dengan teman-teman yang ada di calon Brida ya, kita bilang calon Brida, karena berdasarkan UU Sinas Iptek, Balitbangda itu ya sooner or later memang tergantung keinginan mereka juga akan dirubah menjadi Brida. Jadi menurut saya sih akan baik ya jika diarahkan ke arah sana. Itu sih. Terus saya lupa satu lagi mungkin nanti ya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Kang Uus. Ya betul, yang Brida yang pernah kita jadi satu tambahan lagi, sorry baru ingat. Jadi kayak jadi ketika Brida itu terlibat ada konsep lain yang sebenarnya yang ada concern juga dari Mas Rusman gitu. Mas Rusman itu dulu sempat banyak terlibat juga dengan permasalahan konflik panas bumi dan masyarakat gitu ya. Dia itu concernnya apakah penelitian kita akan disetir oleh Geodipa gitu-gitu concernnya beliau. Terus yang pasti sih salah satu pentingnya ada tim geologi di sini, Mas Rusman juga mungkin harus banyak ngobrol gitu ya. Jadi ketakutan-ketakutan yang mungkin disebabkan oleh dalam tanda kutip disinformasi itu, yang paling disorot Mas Rusman misalnya bisa menyebabkan karena ada fracking di situ terus bisa menyebabkan gempa dan lain-lain. Terus ada juga ketakutan masalah sumber air. Nah, yang dipertanyakan Mas Rusman itu independensinya, apakah nanti hasil penelitian kita itu seperti apa. Tapi kalau dilihat dari pemaparannya Mbak Rio sih saya rasa nggak bakal ke arah sana gitu ya. Yang pasti di sisi Mas Rusman ada concern itu. Intinya kan tinggal dikomunikasikan aja. Terus intinya ya Mas Rusman seperti saya ataupun seperti masyarakat yang lain kan pasti punya kekhawatiran itu, apakah benar bisa menyebabkan gempa, apakah benar akan merusak sumber daya air di situ. Ya kalau saya googling di Google Scholar sih memang downside-nya geothermal memang nggak sebanyak itu. Malah yang banyak ditulis itu, malah yang bikin downside itu malah banyaknya LSM yang nulis itu, yang saya nggak nemu sih, maksudnya belum baca banyak gitu ya tentang penelitian ilmiahnya tentang downside-nya geothermal itu. Itu sih Nah, terkait downside itu atau independensi itu ada kebijakan juga, tapi ini masih belum pasti ya. Jadi ketika kita mengajak kayak macam lingkungan Brida atau inovasi daerah itu, nanti ada kayak semacam counter budget gitu ya. Pak Najib juga sempat komentar waktu di hari terakhir ya. Saya cerita ke beliau tentang rencana Geodepa ini, terus Pak Najib concern dengan
Kalau perlu ya ada counter budget dari kita. Mungkin interpretasi saya itu salah satunya ya untuk menjaga independensi itu. Kalau bahasanya Pak Deputi Brida itu, kalau misalnya Geodipa ngasih anggap misalnya berapa ratus juta misalnya ya idealnya itu kita punya counter budget yang yang nggak jauh beda lah sama mereka gitu. Jadi untuk menjaga independensi itu sih kurang lebihnya, tapi ya semuanya belum pasti, tapi ada peluang ke arah sana. Terima kasih. Baik, insight yang menarik dan bagus sekali ya, Kang Uus, karena saya sendiri kayaknya untuk independensi ini belum kepikiran nih gitu, tapi memang sudah dibicarakan dengan Pak Bintang ya, bahwa sebagai peneliti ya, kami dari BRIN ini pasti akan publish gitu sesuatu yang enak tidak enak gitu untuk Geodipa itu akan kita ya publikasikan seperti itu. Baik, terima kasih atas masukannya. Nanti mungkin kedepannya akan kita kontak-kontak ya Ibu Lili. Saya izin ini kontak-kontak dengan Kang Uusnya. Siap. Mangga ditungguin. Baik, apabila misalnya tidak ada lagi yang kita diskusikan dalam sesi ini, mungkin kita sudahi dulu ya Pak Iwan ya Pak. Boleh Pak, atau Bapak mau cerita lagi Pak? Jadi nanti piknik jadi ya? Piknik Bapak. Saya kalau piknik senang Pak. Iya, nggak apa-apa. Kan kalau kita pengennya piknik aja. Onsen ya Pak ya? Onsen. Onsen. Iya, onsen. Ya, siap. Ya, saya senang ini diskusinya sangat interaktif ya. Teman-teman juga saling berkontribusi ya dari kedua belah pihak. Saya ingin juga kegiatan ini berjalan kan, baik dari sisi sosial maupun dari sisi teknikalnya, terutama yang untuk sumber daya geologinya itu harus ada yang output yang bisa diukur ya. Yang diukur oleh teman-teman sosial, juga yang bisa diukur oleh teman-teman kita di PRSDG ya. Itu aja. Nanti kan Bos dan teman-teman yang lain pasti sudah paham apa maksud saya ya. Jadi kita piknik, ya kita healing, tapi nanti kita dapat publikasi dari kegiatan kerjasama kita dengan teman-teman di industri gitu ya. Jadi ini informasi ke Ibu Lilis dan rekan-rekan yang lain. Kalau di PRSDG itu alhamdulillah kita kegiatan penelitiannya banyak dibantu oleh eksternal Bu. Rios kemarin jalan-jalan ke Sidoarjo kan. Cuman ikut-ikut aja nggak modal apa-apa ikut kan. Jadi kita untuk tahun ini alhamdulillah ada kurang lebih 4,5 miliar dana eksternal yang kita peroleh gitu. Sementara untuk dana RIM kita terseok-seok. Sami Pak, sama saja Pak. Iya. Nasib kita Pak. Rumah program juga terancam dikurangi terus tahun depan ini, kita agak deg-degan juga nih. Makanya ini kesempatan yang luar biasa ini dengan industri ya. Jadi kita harus lebih dekat lagi ke industri supaya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka, supaya kita lebih banyak bermanfaat lah buat masyarakat. Itu mungkin penutup dari saya. Hatur nuhun Bu Lilis, Kang Uus, dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Mbak Hilda dan Mbak Rizka yang standby, yang juga jadi motor di kelompok riset ini. Terima kasih. Hatur nuhun, mangga. Baik. Jadi ke depannya saya akan menunggu konfirmasi dari Kang Uus ya, bagaimana dengan tim, tanggal berapa, nanti kita matchkan juga dengan jadwal Ibu Lilis untuk jadwal healing kita. Tapi jadwal Pak Iwan nggak usah ya Pak ya, karena kapan aja bisa healing ya Pak ya. Baik, jadi nanti akan saya kabari tanggal kapannya dari Kang Uus, kemudian saya kabarkan juga ke Pak Bintang dari Geodipa, dan mungkin kita akan muncul di tanggal-tanggal healing yang sudah pasti. Bagi teman-teman PRSDG yang lain juga silahkan ingin ikut bergabung. Baik, sebelum kita tutup, boleh ada foto bareng ya di sesi ta'aruf pertama ini. Siap. Iwan, mau diwakili itu mineralnya boleh, nggak apa-apa sih. Baik, Ibu Anita, Pak Amin, mungkin Pak Heri, Pak Martua, silakan kalau ada kesempatan membuka kamera. Mulai hitung.
Baik. Siap. Ci, 1, 2. Oh, belum. Pak Heri, bagaimana Pak Martua? Nah, lewat aja. Ya, baik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3 di kamera. Baik. Atur nuhun sadayana. Mohon Mbak Atur nuhun, Rios. Mbak Rios. Mohon Pak Iwan, Bu Rizka. Atur nuhun semuanya. Mohon Pak Iwan, Mbak Rizka, Mbak Hilda, Makasih, Us, ya. Mbak Riri. Makasih Bu Lilis, Mbak Anita, Yuk. Pak Aminuddin. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.